Sampurasun Josibal, saya ingin kasih tahu tips lulus syarat gigi apa saja yang bisa menjadikan kalian lulus tes seleksi TNI Polri. Pantengin terus. Halo buat semua calon peserta tes seleksi TNI Polri. Salam kenal saya, Dr. Gigi Wawan. Channel ini mungkin bisa membantu kalian lulus seleksi khususnya kesehatan gigi untuk tes seleksi TNI Polri. Saran saya, jangan lupa subscribe, lalu tekan loncengnya. Faktanya, Gigi Gingsul bisa lolos tes seleksi TNI Polri. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang Gigi Gingsul bisa lolos tes seleksi TNI Polri, kita melihat dulu atau kita tahu dulu bagaimana cara penilaian bagi para penguji untuk tes-tes seleksi TNI Polri, khususnya untuk kasus gigi. Itu berdasarkan grade atau status kesehatan. Jadi begini, status kesehatan gigi itu ada 4 tingkat. Yang status pertama, status kedua, status ketiga, status keempat. Sama, grade pertama, grade kedua, grade ketiga, dan grade keempat. Status kesehatan yang pertama itu dalam pemeriksaannya itu giginya rapi, bersih terhadap karang gigi, terus gigi berlubangnya tidak ada, terus tidak ada tambalan, tidak ada gigi palsu, dan tidak ada bercak-bercak putih lainnya. Itu status pertama atau grade pertama. Terus grade kedua, giginya rapi tapi ada yang berlubang namun sudah ditambal dan tambalannya rapi, tidak terlihat dengan tambalan sinar. Ada gigi palsu namun gigi palsunya terlihat baik dan kualitasnya bagus dan karang giginya bersih dari 4 regio. Nah, status ketiga dan status keempat, atau grade ketiga dan grade keempat, itu kebalikan dari status pertama dan status kedua. Jadi, tentunya, yang status pertama itu nilai tertinggi. Setelah dari status pertama, apabila status pertama itu sudah mumpunin, namun masih kurang untuk perekrutan atau calon siswa baru, atau memilih lagi calon siswa selanjutnya pasti diambil dari status kedua. Sedangkan yang masuk kriteria penilaian TNI Polri adalah status pertama dan status kedua. Nah, makanya dari situ kita usahakan kondisi gigi kita, kondisi susunan gigi kita, kondisi kebersihan gigi kita itu harus di status pertama dan status kedua. Nah, antara status ketiga dan status keempat itu penilaiannya hasilnya gagal. Jadi, kita usahakan nilainya di status pertama dan status kedua. Oke, kita masuk ke penilaian Gigi Gingsul. Apa sih Gigi Gingsul? Giginya melebihin batas dari susunan ruang lengkung yang seharusnya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan ruang lengkungnya sesuai. Lengkung gigi dan lengkung rahangnya sesuai. Gigi Gingsul biasanya bisa labioversi, bisa palatoversi. Kalau palatoversi adalah gigi gingsul atau gigi taring yang masuk ke dalam bagian langit-langit. Ya, kalau labioversi itu biasanya gigi gingsul yang keluar di atas langit-langit. Jadi di pipi keluar, labio, kalau palato itu di dalam. Tumbuhnya di dalam langit-langit sini. Nah, bagi kalian yang mempunyai gigi gingsul labioversi atau palatoversi, itu segerakanlah dipasangkan kawat gigi. Nah, perawatannya hanya itu, karena untuk memasukkan gigi taring tersebut, apabila labioversi bisa sesuai lengkung rahang lagi, yang palatoversi bisa dikeluarkan lagi sesuai lengkung rahang. Ingat, perawatan kawat gigi untuk menarik gigi gingsul ini itu sekitar 2 tahun. Karena apa? Karena gigi gingsul itu yang pada dasarnya gigi kaninus atau gigi taring itu akarnya paling panjang. Jadi kenapa saya jelasin paling panjang? Itu paling susah, paling berat untuk ditariknya dibanding gigi-gigi yang lain. Misalkan gigi rahang bawah seperti ini bisa lebih mudah ya, bisa lebih mudah, lebih cepat waktunya. Kalau gigi gingsul itu akan lama, minimal 2 tahun.
Nah, 2 tahun itu sendiri kalian harus kooperatif ke dokter giginya. Jangan kontrol berdasarkan kemauan sendiri. Nah, biasanya dokter gigi akan menjadwalkan waktu kontrol yang tepat itu kapan saja. Setelah gigi sul itu sudah mulai rapi atau sudah selesai perawatannya sesuai target waktu yang telah ditentukan, maka perawatan selanjutnya adalah dipasangkan retainer. Nah, retainer itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya teman-teman yang mempunyai kasus labioversi dan palatoversi itu harus segera supaya segera selesai perawatannya, segera selesai dipakaikan retainernya. Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan gigi supaya tidak goyah lagi dan tetap stabil di posisinya setelah digerakkan di tempat yang baru. Nah, terus selanjutnya untuk kasus yang kedua yang biasanya bikin gagal untuk tes seleksi TNI Polri adalah susunan gigi yang terlalu maju, mohon maaf, terlalu tonggos atau terlalu merongos. Seperti ini adalah kasus-kasus yang harus dipakaikan perawatan alat ortodontik atau perawatan kawat gigi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu kasus-kasus yang prognatik. Jadi prognatik itu rahang bawah itu lebih maju daripada rahang atas. Seperti ini. Nah, untuk kasus-kasus ini seperti apa ya? Gambarannya seperti kayak maaf ya, cepot atau camel. Kalian tahu kan, camel gitu. Nah, ini harus segera dilakukan perawatan. Bahkan yang perawatan yang camel seperti ini atau yang prognatik seperti ini akan lebih berat perawatannya karena perlu kerjasama antara dokter bedah mulut dan dokter ortodontik spesialis. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kasus-kasus gigi berjejal. Nah, gigi berjejal itu sendiri harus rapih giginya. Perawatan gigi yang dibutuhkan untuk merapikan gigi nggak ada lagi, yaitu pakai alat ortodontik. Kasus-kasus yang perlu perawatan ortodontik lagi adalah kasus-kasus diastema. Diastema itu apa? Diastema itu gigi yang renggang-renggang. Ya, gigi yang renggang-renggang itu bisa 1 sampai 2 gigi atau semuanya berderet renggang semua. Biasanya pada di tengah-tengah sini, gigi tengah-tengah atas, namanya diastema sentral atau gigi yang banyak itu namanya diastema multiple. Jadi coba kalian cek pada gigi kalian sendiri untuk calon peserta TNI Polri itu barangkali ada yang renggang-renggang akan segera ditutup menggunakan kawat gigi. Ditutup menggunakan apa? Menggunakan tambalan yang sesuai estetika, sesuai kekuatan yang bagus supaya bisa diterima dalam waktu penilaian di stakes pertama. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan treatment untuk kasus-kasus tersebut, walaupun tidak ada lubang tapi renggang, itu ada kemungkinan stakes penilaiannya akan lebih turun atau enggak di stakes ketiga atau keempat yang itu nilai buruk. Begitu. Selanjutnya adalah penilaian untuk pemeriksaan karang gigi. Ini sangat mendasar. Karang gigi itu sendiri itu ada di bagian 4 regio. Berkali-kali saya bilang 4 regio. Kenapa? Gigi manusia itu dibagi 4 regio. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan itu harus bersih. Penilaian-penilaian itu nanti bersangkutan dengan penilaian gigi berlubang. Nah, dari penilaian cek karang gigi itu akan terlihat semua. Ada noda, ada bekas teh, kopi, soda, susu, coklat, ada karang gigi, ada gusi berdarah, ada gigi goyah, itu pasti terlihat semua. Nah, makanya kalian sebelum tes kesehatan gigi harus wajib ke dokter gigi dulu. Nah, untuk pemeriksaan karang gigi, itu dokter gigi pada penguji seleksi TNI Polri itu akan ngecek satu-satu dari ujung sini sampai ke bawah, sampai ujung bawah terakhir. Nah, di situ karang gigi harus bersih. Nah, selanjutnya itu ada tes untuk gigi berlubang. Tes gigi berlubang itu biasanya kita pakai DMFT. DMFT itu decay, missing, dan filling.
decay, missing, dan filling. Nah, DMFT itu sendiri untuk menilai apakah kriteria dari gigi mulut yang dinilai itu baik, buruk, atau sangat buruk. Nah, untuk penilaian itu sendiri, yakni D itu decay, gigi berlubang, M itu missing, giginya hilang, F itu filling, gigi tambalan. Nah, gigi berlubang itu baiknya segera ditambal, segera dilakukan perawatan, segera tutup rapat tambal semua, sesuai dengan lekuk giginya. Ada dokter gigi sangat detail sekali untuk nambal, sehingga tidak terlihatan untuk gigi yang tambalannya yang mana. Nilai decay-nya itu bagus. Missing, gigi yang hilang. Nah, gigi yang hilang diusahakan tidak sampai berderet 4. Apa itu berderet 4? Di sini yang 1, di sini 2, misalkan gitu. Di sini 3, di sini 4. Hilangnya walaupun jarang-jarang, tapi deretan sini 4 itu akan jadi stakesnya 4 atau stakes jelek. Jadi jangan sampai hilang di satu deret itu. Boleh maksimal kehilangan 4 gigi, misalkan gigi atas 1, gigi bawah kiri, dan gigi atas kiri. Itu boleh, itu lulus. Dibanding yang di sini 1, di sini 1, atau di sini dan di sini deret kan, gitu nggak boleh. Nah, gitu. Jadi intinya maksimal kehilangan 4 gigi. Oke, pemeriksaan gigi selanjutnya itu pada gigi berlubang. Nah, pada gigi berlubang bisa terjadi pulpa polip dan gingiva polip. Dan kalau misalkan kalian terlihat ada dinyatakan diagnosanya pulpa polip atau gingiva polip, maka status kalian akan jelek atau akan menjadi 4. Nah, apa itu perbedaannya pulpa polip dan gingiva polip? Pulpa polip sendiri itu biasanya terjadi pada gigi-gigi berlubang yang sudah kronis. Nah, pertahanan dari gigi berlubang tersebut terhadap bakteri, terus akhirnya muncullah dengan tandanya daging tumbuh di dalam giginya, di dalam lubang gigi tersebut. Nah, itu yang dinamakan pulpa polip. Ditandain dengan biasanya kesentuh sedikit akan mudah berdarah. Gingiva polip pun sama, tapi gingiva itu sama dengan gusinya masuk ke lubang gigi. Makanya kalau misalkan gigi kalian berlubang, segera ditambal untuk persiapan tes seleksi tersebut. Jadi perawatan yang akan dilakukan untuk pulpa polip dan gingiva polip adalah perawatan saluran akar gigi. Nah, setelah itu yang nantinya akan ditambal permanen sehingga bagus kembali atau utuh kembali gigi tersebut. Terus yang selanjutnya pemeriksaan pada gigi-gigi yang khusus pewarnaan gigi, seperti bercak-bercak gigi yang terlihat rapuh. Jadi ada gigi-gigi yang situ ada gambaran putih, ada gambaran menguning, itu akan menurunkan nilai stakes Anda atau jadi jelek stakesnya menjadi 3 atau 4. Nah, untuk perawatan dari kasus-kasus tersebut, kasus-kasus rapuhnya enamel, bisa dipakai jaket, bisa dipakai tambalan, tentunya tambalan yang bagus, bukan tambalan asal tambal. Maksudnya gini, jadi pemeriksa, dokter gigi polisi atau dokter gigi tentara itu akan melihat gigi tersebut ada perawatan atau tidak. Kalau misalkan ada perawatan dengan estetik yang bagus, dengan kekuatan yang bagus, itu akan nilainya jadi bagus, atau nilainya jadi stakes 2. Begitu. Terus yang selanjutnya, pemeriksaan yang bikin gagal atau persyaratan yang bikin gagal pada pemeriksaan gigi adalah, mohon maaf, pada pemeriksaan bawaan cacat lahir seperti bibir sumbing, celah langit-langit, itu akan menjadikan nilai stakesnya jadi jelek. Nah, terus seperti tumor, seperti ulkus juga akan menjadi jelek. Jadi untuk persiapan-persiapan tersebut, kalian untuk kasus gigi emang harus dipersiapkan lebih mantap lagi. Apakah butuh operasi butuh penyembuhan gitu. Dengan adanya persiapan yang matang, insya Allah pemeriksaannya pun hasilnya lebih maksimal. Yang diharapkan paling enggak itu di stakes 2, sehingga kalian akan lolos TNI atau Polri.
Terus pada pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan yang jelas-jelas sering terlihat adalah kehilangan gigi depan. Apakah boleh masuk tentara atau masuk polisi untuk pada kasus kehilangan gigi depan? Itu kan syaratnya 4. Kehilangan 4 itu berderet, itu tidak boleh atau gagal masuk polisi atau tentara. Tapi kalau misalnya kehilangan 1 di depan, itu akan lebih bikin stakes Anda menjadi 2. Jadi masih bisa dinyatakan lolos untuk tes seleksi TNI Polri. Tapi dengan catatan gigi tersebut harus dipasangkan gigi palsu yang sesuai dengan estetik, kekuatan, bahkan dari tampilannya lebih bagus. Terus penilaian selanjutnya yang bikin status Anda jadi jelek itu adalah penilaian gigi goyang. Maka dari itu, sebelum tes kesehatan gigi untuk seleksi TNI Polri, kalian harus cek benar-benar kekuatan gigi goyang atau tidak. Biasanya kegoyang itu karena ada radang di bawah akar gigi atau di jaringan tulang periodontal gigi-gigi untuk rahang bawah dan tulang maksila untuk gigi-gigi rahang atas. Jadi itu bisa dikuatkan bisa dengan obat atau kalau misalkan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dicabut saja. Tapi ingat yang 4 tadi 4 sederet ompong itu tidak boleh atau akan jelek status Anda. Jadi lebih bisa mempertimbangkan. Terus yang selanjutnya gigi-gigi yang wajib dicabut adalah gigi sisa akar. Nah, sisa akar itu harus dicabutin. Kalau misalkan tidak dicabutin, maka stakes nilai Anda akan jelek atau nilainya jadi 4. Nah, sisa akar dan satu lagi gigi-gigi yang persistensi. Gigi-gigi persistensi adalah gigi-gigi susu yang masih ada, tapi gigi dewasanya sudah mulai tumbuh. Nah, itu akan mempengaruhi susunan gigi sehingga jadi berjejal. Jadi itu harus dicabutin. Tidak akan mengurangi nilai yang syarat 4 cabut berderet itu, karena itu gigi susu. Gigi susu wajib lepas atau wajib hilang pada saat penilaian tes seleksi TNI Polri tersebut. Oke, Just People, semuanya sudah saya jelaskan masalah-masalah gigi atau syarat-syarat gigi apa saja yang bisa bikin kalian auto lulus dalam tes seleksi TNI Polri. Harapan saya kalian bisa lulus semua sesuai dengan harapan dan cita-cita kalian untuk menjadi polisi atau untuk menjadi tentara. Maka dari itu harus benar-benar dicek dan diperiksakan. Kalau misalkan ada kekurangan gigi bolong, gigi kotor, gigi pecah, gigi harus ditambal, harus segera ditindak ke dokter gigi sebelum waktunya. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Oh iya, teman-teman, bagi yang belum sempat colek subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update info terbaru dari saya untuk konten-konten selanjutnya, dan pastinya sangat berarti, sangat bisa membantu kalian semua. Doa terbaik dari saya untuk kalian semua agar kalian bisa lolos seleksi TNI Polri, terutama untuk kasus gigi. Jangan lupa tes kesehatan lainnya harus diperhatikan, seperti tes lari, tes fisik, dan tes-tes kesehatan lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.